Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hairunisa dengan NIM 240201017. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung koroner atau yang biasa disebut coronary artery disease atau CAD. Definisi: coronary artery disease atau CAD merupakan suatu gangguan fungsi jantung yang disebabkan karena adanya penyempitan dan tersumbatnya pembuluh darah jantung. Kondisi ini dapat mengakibatkan perubahan pada berbagai aspek, baik aspek fisik, fisiologis, maupun sosial, yang berakibat pada penurunan kapasitas fungsional jantung dan kenyamanan atau motorobin. Coronary artery disease atau CAD merupakan suatu gangguan fungsi jantung yang disebabkan karena otot miokard kekurangan suplai darah akibat adanya penyempitan arteri koroner dan tersumbatnya pembuluh darah jantung. Patofisiologi penyebab utama dari CAD adalah terjadinya aterosklerosis, yaitu pengerasan pada dinding arteri ditandai dengan adanya penimbunan lemak, kolesterol dan dilapisi intima arteri. Timbunan ini dinamakan ateroma atau plak. Walaupun pengetahuan tentang kejadian etologi tidak lengkap, namun jelas bahwa tidak ada faktor tunggal yang bertanggung jawab untuk perkembangan aterosklerosis. Selanjutnya, faktor resiko. Faktor resiko itu terbagi dua. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat diubah, non-modifiable. Yang kedua, faktor resiko yang dapat diubah, modifiable. Kita masuk yang pertama, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah, yaitu usia pada laki-laki dan perempuan, kadar kolesterol yang mulai meningkat pada usia 20 tahun. Jenis kelamin pada perempuan yang menopause cenderung memiliki resiko lebih cepat terkena PJK dibanding laki-laki. Hal ini disebabkan karena hormon estrogen dan endogen pada perempuan yang bersifat protektif membuat resiko terserang penyakit jantung lebih rendah. Laki-laki 2-3 kali beresiko lebih besar terkena PJK dibanding perempuan. Riwayat keluarga yaitu genetik jika ayah terkena serangan jantung pada usia 20. Selanjutnya, faktor yang dapat diubah atau modifiable. Yang pertama itu hipertensi. Hipertensi yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan sistem pembuluh darah rusak secara perlahan dan bisa menjadi penyebab utama PJK. Yang kedua, hiperlipidemia. Tingginya kadar kolesterol HDL sementara kolesterol LDL meningkat sejalan dengan peningkatan resiko koronaria bertepatan dengan faktor perlindungan terhadap penyakit PJK. Yang ketiga, penyakit diabetes. Penyakit diabetes mellitus atau DM meningkatkan kadar lemak dalam darah, termasuk kolesterol yang tinggi. Ini terjadi karena resistensi insulin yang mengontrol penyebaran glukosa melalui aliran darah ke sel SOP di seluruh tubuh. Selanjutnya, merokok. Menurunnya konsumsi O2 akibat dari efek rokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan membuat platelet menjadi lengket. Yang selanjutnya, obesitas. Obesitas meningkatkan resiko terkena PJK. Jika berat badan tidak ideal, maka dapat terkena PJK. Selanjutnya, stres. Katokolamin. Selanjutnya stres. Katolamin dapat meningkat jika seseorang mengalami stres berkepanjangan sehingga dapat menyebabkan PJK. Selanjutnya, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga. Latihan fisik juga dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesegaran jasmani, dapat menurunkan berat badan sehingga lemak dalam tubuh berkurang. Ada 6 faktor gejala klinis. Yang pertama itu sesak nafas, yang kedua itu nyeri dada, yang ketiga itu diaphoresis,
keempat itu pusing, yang kelima itu kelelahan, yang keenam itu mual dan muntah. Selanjutnya pemeriksaan penunjang CAD. Pertama itu laboratorium, yang kedua elektrokardiogram, yang ketiga foto ronsen dada, yang keempat ekokardiografi, yang kelima katarisasi jantung. Selanjutnya penata laksanaan medis, pengobatan farmakologi. Yang pertama, untuk mengurangi resiko agregasi trombosit dan pembentukan trombus, biasanya dosis rendah 80 sampai 325 mg per hari. Yang kedua, antikolesterol. Statins berperan sebagai antitrombotik, antiinflamasi, dan dapat menurunkan resiko komplikasi aterosklerosis. Selanjutnya itu revokulasi miokardium. Operasi dilakukan untuk memperbaiki aliran darah yang menuju miokardium, mengalihkan aliran dan bagian yang tersumbat dengan suatu cangkok pintas bernama coronary artery bypass graft atau CABG. Selanjutnya itu non-farmakologi, pola hidup yang sehat dengan berolahraga ringan, bisa mengontrol pola makan, membatasi aktivitas yang memperberat aktivitas jantung. Selanjutnya itu melakukan teknik distraksi dan relaksasi dengan cara napas dalam. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian adalah langkah awal dari tahapan proses keperawatan. Kemudian dalam mengkaji harus memperhatikan data dasar dari pasien untuk informasi yang diharapkan dari pasien. Selanjutnya, diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan kasus coronary artery disease atau CAD menurut Brunner dan Sudar, sumber dari buku Tim Pokja SDKI PPNI adalah A. Pola napas tidak efektif, B. Nyeri akut, C. Perfusi perifer tidak efektif, D. Penurunan curah jantung, E. Hipervolemia, F. Intoleransi aktivitas, G. Ansietas. Selanjutnya intervensi. Menurut Tim Pokja Psiki DPP PPNI, intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran outcome atau kriteria hasil yang disusun Tim Pokja SLKI DPP PPNI sesuai harapan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila